Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mari kita sama-sama mengawali majelis kita dengan pembacaan niat dan juga doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keberkahan yang akan kita dapatkan, dan keberkahan yang kita dapatkan pada majelis pada pagi menjelang siang hari ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ilal huda wad-dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhana ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الفاتحة بالقبول وتمام السؤال ومأمول صلاح الشان جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل، ونجعل ثواب ذلك إلى روح سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين مقلديهم في الدين، وخصوصا إلى جميع أولياء الله تعالى من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال لمشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم، ثم خصوصا إلى ساداتنا آل أبي علوي وآلهم وأصحابهم وأزواجهم وذرياتهم ومن ينتسب إليهم أجمعين، وخصوصا ساداتنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والحبيب عمر المحضر عبد الرحمن السكاف والشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وجميع مشايخنا ومعلمينا، وخصوصا إلى السيد أحمد بن عمر الشاطري والشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الشافعي، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضعف حسناتهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah, sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat taufik hidayah dari Allah sehingga kita semua dapat berkumpul, sama-sama belajar, sama-sama duduk di majelis ilmu, mendengarkan salawat ke atas Nabi Muhammad, mendendangkan dan mengirimkan salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama saudara-saudara kita, akhwat fillah, dengan niat yang salihah, tujuan keluar dari rumah untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, perhatian, simpati, kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan setiap kita yang datang di majelis ini dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, niat-niatnya diwujudkan Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalahnya diselesaikan Allah Subhanahu wa taala, keadaan hidupnya, keadaan ibadahnya, kondisi hatinya, keluarganya, pekerjaannya dan juga jodohnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas keluarga beliau, sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput dalam keadaan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah, yang ulun muliakan, sahibatul bait Ibu Atikah Mar'a yang beserta keluarga besar yang hari ini berangkat umrah. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamai perjalanan beliau, membekali beliau dengan ketakwaan, memberikan kemudahan dalam segala urusan, memberikan kesehatan zahir dan batin, keselamatan pergi dan kembali, dan insyaallah dikaruniai umrah makbulah, ziarah makbulah insyaallah, sampai kembali lagi selamat, ghanimah, salimah. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan juga para syarifah yang berhadir dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para tokoh masyarakat serta secara khusus grup Lami'ul Hidayah yang telah membacakan burdah, qasaid burdah. Mudah-mudahan yang membaca dan juga yang mendengar, insyaallah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala apa yang dibaca, salawatnya, doanya, munajatnya, pujian-pujiannya diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kabulkan segala hajat kita seperti mana yang kita baca dalam qasidah burdah, balligh maqasidana, sampaikan kami kepada niat-niat, tujuan-tujuan dan maksud-maksud kami. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja seluruh jamaah yang berhadir istiqamah ya, setiap hari Rabu kedua dan juga Rabu keempat. Mungkin nanti di bulan Ramadan Rabunya dimajuin kali. Yang ketiga apa? Yang keempatnya dipindahin ke, yang ketiga dirisaukan mudik. Jadinya tidak ada kelas, jadi bisa dimajukan seperti itu. Kalau 1-3, subhanallah, Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. 1-3 berarti minggu depan, betul? Rabu, maksudnya Rabu pertama berarti minggu depan. Kemudian Rabu ketiganya berarti tanggal 19. Bisa seperti itu insyaallah. Ya, lebih baik sebab biasanya di akhir-akhir itu ada kemungkinan biasanya mudik, jadi besar tidak bisa mengisi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah pian berataan untuk hadir ke majelis ini,
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala insyaallah, menjadikan setiap langkah yang dituju adalah khuruj dakwah dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah sampai kembali, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua daripada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi tadi saya mendengarkan kajian dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau sedang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, beliau menceritakan tentang cerita Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Musa ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu dari Allah. Dan ketika ditinggal ke Bukit Tursina, mereka tersesat atau disesatkan oleh salah seorang dari Bani Israel yang bernama Samiri, oleh salah satu tokoh Bani Israel yang bernama Samiri. Samiri ini adalah salah satu tokoh kaya raya terpandang di tengah kaum Bani Israel, dan dia adalah seorang yang punya pengaruh sebenarnya, namun di dalam dirinya ada sifat nifak, Apa nifak? Menyimpan kemunafikan, dan dia mengikut bersama Nabi Musa karena dia adalah Bani Israel, tetapi hatinya, jiwanya adalah hati bersama Fir'aun. Istilahnya seperti itu, jiwa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terpengaruh pada pemahaman syirik, pemahaman menyembah kepada selain Allah, percaya kepada perkara-perkara selain Allah. Sehingga ketika Nabi Musa pergi meninggalkan Bani Israel ketika itu bersama Nabi Harun, disesatkan oleh Samiri, di mana Samiri ini dikisahkan dalam Al-Quran adalah, tadi seperti saya sampaikan, adalah tokoh dan juga orang terpandang. Di satu sisi dia adalah orang yang pandai. Tentu saja orang itu kalau jadi tokoh itu pasti dia punya kelebihan, betul? Dia punya kelebihan dari segi ilmu, mungkin kelebihan dari segi pemahaman, seperti itu. Sehingga dikisahkan Samiri ini memata-matai atau memperhatikan gerak-gerik Nabi Musa alaihissalam. Termasuk dia juga menyadari ketika Nabi Musa bertemu dengan malaikat Jibril. Mungkin malaikat Jibril tidak terlihat oleh mata manusia biasa secara umum, tetapi gerak-gerik Nabi Musa terlihat. Karena dia Nabi Musa bersama mereka dan mereka bersama Nabi Musa alaihissalam. Sehingga gerak-gerik yang di luar kebiasaan manusia diperhatikan dan dapat diketahui oleh Samiri. Sehingga kemudian Samiri ini ternyata menyadari bahwa yang bertemu dengan Nabi Musa adalah bukan manusia biasa, tetapi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan kemudian malaikat Jibril ini dikisahkan dalam cerita itu menunggangi seekor kuda. Dan kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril ini ketika menyentuh tanah itu bergerak, atau bekas daripada pijakan kuda yang ditunggangi oleh malaikat ini bergerak, beda gerakannya dibanding tanah pada umumnya seperti itu. Maka diambil sama dia, diambil bekas tanah kaki atau pijakan kudanya Jibril ini, diambil, disimpan sama dia. Kemudian dia punya banyak emas. Emas ini dileburkan, dicairkan, dipanaskan, dibentuk menjadi seekor sapi. Di dalam patung sapi itu dimasukkan tanah bekas kakinya malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian tubuh atau patung emas yang diisi dengan pasir ini tadi, ketika ditiup angin, dia menghasilkan suara, seakan-akan patung emas itu hidup. Maka kemudian Samiri menyesatkan mereka, memperdaya mereka sambil berkata, hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, hanya saja Musa lupa. Nabi Musa lagi di Bukit
di Bukit Tursina. Sekembalinya dari Bukit Tursina, setelah Allah beritahu bahwa sekarang kami telah menguji Bani Israel dan ingin mengetahui mana yang betul-betul beriman dan mana yang tidak beriman atau yang menyimpan kemunafikan. Disebutkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bahwasanya dari seluruh Bani Israel ini terbagi dua. Yang tetap istiqomah dalam keimanan itu jumlahnya 12.000. 12.000. Dan yang telah murtad menyembah sapi buatannya Samiri itu sampai 600.000. Makanya katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam Al-Qur'an kalau Allah menyebutkan aksar, kalimat aksar, kebanyakan mereka apa? Wa kana aktsaruhum apa? Kebanyakan mereka kafir, kebanyakan mereka tidak bersyukur, kebanyakan mereka, selalu Allah menyebutkan tentang yang banyak itu adalah yang kafir, yang banyak itu yang tidak bersyukur, yang banyak itu yang ingkar. Tetapi yang sedikit apa? Yang sedikit yang bersyukur, yang sedikit yang beriman, yang sedikit yang tetap bertakwa. Dari sekian jumlah 600.000 ikut murtad menyembah patung buatan Samiri, 12.000 bertahan dengan Nabi Harun mempertahankan keimanannya. Datang Nabi Musa alaihissalam setelah mengajak mereka kembali bertaubat, sebagian dari mereka bertaubat, kemudian mengusir Samiri. Ditanya oleh Nabi Musa, "Wa ma khatbuka ya Samiri?" Kenapa engkau berbuat demikian wahai Samiri? Jelaskan. Maka dijawab oleh Samiri, "Qala basurtu bima lam yabsuru bihi." Saya melihat apa yang tidak dilihat oleh kebanyakan manusia. Dan itu tentu saja dari usahanya, dari kepandaiannya, dari kejelian, orangnya bahasanya observatif gitu. Orangnya suka memperhatikan. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi. Saya memperhatikan atau melihat sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh orang kebanyakan. Faqabattu qabdatan min atharir rasul, dan saya telah mengambil segenggam daripada bekas jejak langkah Rasul, yaitu utusan malaikat Jibril alaihissalam. Faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha, dan kemudian aku letakkan si pasir ini tadi ke dalam patung, sehingga patung itu seperti bersuara, padahal tidak, dia hanya patung, seakan-akan punya roh hidup, padahal hanya patung. Kemudian katanya, wa kadzalika sawwalat li nafsi, demikianlah nafsuku memperdayaku. Demikianlah nafsuku memperdayaku. Maksudnya apa memperdayaku? Nafsuku membuat hal ini menjadi terlihat indah, memperdaya, membuat hayalan, membuat bayangan di kepalaku, sehingga aku merasa coba buat begitu. Kemudian coba aku mungkin bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan pengikut, mendapatkan perhatian, bisa menjadi raja di tengah Bani Israel. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, nafsuku memperdayaku. Maka kemudian Al Habib Umar mengutip bahwasanya nafsulah sebab utama. Nafsulah sebab utama yang menyesatkan seseorang, seperti Samiri. Nafsu juga yang menyesatkan atau menjadi sebab utama kejahatan pertama di atas muka bumi, ketika Qabil membunuh Habil. Katanya Qabil apa? Katanya Allah dalam Al-Quran, fatawwa'athu nafsuhu qatla akhih faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fatawwa'athu nafsuhu, maka nafsunya membuatnya merasa nggak apa-apa, bunuh aja. Dia sudah keterlaluan, nafsunya menggerakkannya, dia telah mengambil hakmu. Nafsunya menggerakkannya, jangan sampai kamu kalah sama dia. Nafsunya menggerakkannya, membutakan matanya, menghilangkan mata batinnya, menggelapkan hatinya, sehingga kemudian dia merasa nggak apa-apa, membunuh aja. Dibunuh aja saudaranya biar hilang
kendala yang dia hadapi sebagai seorang emosi. Dia punya ego, dia punya punya nafsu, dia tidak ingin dikalahkan, merasa ada yang lebih baik darinya. Maka fatawwa'athu nafsuhu qatla akhihi, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Maka dia bunuh siapa? Saudaranya. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah dia daripada orang yang rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah karena dosa membunuh itu besar, kami telah menetapkan bahwa siapa yang membunuh jiwa tanpa hak atau membuat kerusakan di atas muka bumi, dia seperti membunuh seluruh manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jiwa yang terbunuh di atas muka bumi melainkan Qabil menanggung dosanya juga. Kenapa? Karena dialah orang pertama man sanna sunnatan sayyi'ah. Dialah orang yang pertama mensunnahkan, mencontohkan sunnah kebiasaan yang buruk. Fa'alaihi wizruhu wa wizru man amilahu. Maka dia menanggung dosanya dia sendiri dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Ketika itu tidak pernah ada pembunuhan di atas muka bumi. Pembunuhan pertama dilakukan oleh Qabil ke atas saudaranya Habil, maka dia menanggung dosa. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita memahami bahayanya nafsu kita sendiri. Bahaya nafsu kita sendiri. Dan setiap daripada kita ada nafsu. Kadang mandang umur, nggak mandang muda, nggak mandang tua, nggak mandang berilmu atau tidak berilmu. Yang berilmu aja nafsunya besar, apalagi yang kada berilmu. Yang tua aja bernafsu, apalagi yang muda. Seperti itu. Maka nafsu tidak memandang siapa-siapa. Setiap orang punya nafsu. Setiap orang ada nafsunya. Dan tugas daripada kita semua adalah qad aflaha man zakkaha, kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan nafsunya. Beruntung orang yang mendidik hawa nafsunya. Beruntung orang yang mendidik, menjerat, mengikat dan menarik hawa nafsunya untuk ikut pada kemauan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan nafsu itu lebih jahat, lebih buruk daripada 70 setan. Lebih jahat daripada 70 setan. Maka Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki, jadikanlah sebagai kesempatan dan wasilah, sarana kita, cara kita untuk menundukkan serta menaklukkan hawa nafsu. Kita, subhanallah, Allah izinkan, Allah jadikan Ramadan, katanya Hubabah Nur hafizahullah, beliau berulang kali menyebutkan Ramadan seperti madrasah. Ramadan seperti madrasah atau sekolahan. Sekolahan yang Allah siapkan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masuk ke madrasah seperti apa kondisinya? Kebanyakannya tidak tahu. Ada disebutkan juga, beliau menyatakan bahwa Ramadan seperti rumah sakit. Ada yang menyebut seperti madrasah, ada yang menyebut seperti rumah sakit. Semua dalam keadaan bodoh, semua dalam keadaan sakit, semua dalam keadaan berkekurangan. Apa yang kita cari? Kita cari kesembuhan, kita cari ampunan, kita cari perbaikan. Kalau di dalam diri kita ada kekurangan gizi, ada kekurangan vitamin, kekurangan kalsium, kekurangan zat besi, dipenuhi dengan Ramadan.
dipenuhi dengan Ramadan. Apa kekurangan-kekurangan kita? Kita kekurangan iman, kita kekurangan takwa, kita kekurangan amal saleh, kita kekurangan salat, kita kekurangan menangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kekurangan beristighfar, kita kekurangan membaca Al-Qur'an. Inilah kesempatannya. Kita kekurangan dalam melawan hawa nafsu kita, maka jadikan Ramadan madrasah kita. Jadikan Ramadan rumah sakit kita, yang mana kita mencari dan memenuhi segala keperluan-keperluan kita dari bulan Ramadan. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu terbagi pada 3 derajat. Terbagi pada 3 derajat. Derajat yang pertama adalah saumul awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Seperti apa puasanya orang awam? Orang awam, manusia kebanyakan puasa dari makan, minum, dan juga apa-apa yang membatalkan puasa. Sekadar itu. Puasanya orang awam, kebanyakan manusia puasa gimana? Dari sejak terbit fajar, subuh, sampai terbenam matahari. Bagaimana? Dalam keadaan menghindari makan dan minum serta hubungan badan saja. Tetapi tetap berghibah, tetap namimah, tetap melakukan yang haram, tetap melihat kepada yang haram, maka puasanya tidak memberikan manfaat apa-apa untuk dirinya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, cacian, makian, hinaan, ghibah, namimah, keburukan-keburukan orang lain diumbar, berita-berita terbaru, rahasia-rahasia orang diungkap. Kalau seseorang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk dan juga amal-amal yang buruk, maka Allah tidak perlu darinya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum selama tidak meninggalkan qaula zur, selama tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda bahwasanya khamsun yuftirnas siyam, ada 5 yang membatalkan puasa. Yang pertama, membatalkan puasa dalam arti apa? Membatalkan pahala puasa, sehingga pian puasa di siang hari hanya merasakan lapar dan haus tanpa pahala, wal'iyadu billah, dan bangun di waktu malam hanya kepenatan, mengantuk, dan juga keletihan, tapi tidak mendapatkan pahala. Apa itu khamsun yuftirnas siyam? 1, al-kizib, berdusta. Hindari dusta sebisa mungkin, seupaya mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin berzina?" Mungkin. Mungkinkah seorang mukmin mencuri? Mungkin. Mungkinkah seorang mukmin durhaka pada orang tuanya? Mungkin. Tapi mungkinkah seorang mukmin berdusta? Tidak, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berdusta. Maka dusta membatalkan puasa. Yang kedua adalah ghibah, membicarakan aib orang lain. Aib orang lain, cerita orang lain, hidup orang lain, kekurangan orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, entah itu siapa orang lain, suaminya, anaknya, menantunya, mertuanya, tetangganya, ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Ghibah. Emang apa sih Ustazah ghibah itu gimana definisinya? Katanya para ulama, zikru akhaka bima yakrah, menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Sesuatu yang tidak dia sukai. Kita tahu
dia tidak suka ketika kita membicarakan dirinya dalam apa? Apa yang kita tahu? Sukakah dia kalau kita bicarakan tentang suaminya? Kalau dia tidak suka itu ghibah. Sukakah dia kalau kita bicarakan tentang anaknya? Anaknya nakal, anaknya semalam mengambil ini, anaknya semalam. Sukakah dia? Kalau dia tidak suka, maka itu ghibah. Sukakah dia kalau kita bicarakan tentang badannya, contoh? Kalau ternyata dia tidak suka, maka itu ghibah. Sukakah dia kalau kita bicarakan tentang perbuatannya? Sehingga dia malu kalau dia tahu kita membicarakan hal tersebut, maka itu ghibah. Dzikru akhaka bima yakrah, menceritakan atau menyebut tentang saudaramu dalam apa yang tidak dia sukai. Dalam apa yang tidak dia sukai. Itu ghibah. Kemudian yang ketiga, namimah. Namimah adalah menyebarkan berita buruk kepada orang lain. Ulun berkisah kepada A berkisah kepada B berkisah kepada C berkisah kepada D, hingga sekampungan semua mendengar, tahu cerita. Maka itu disebut dengan namimah. Kadang-kadang namimah ini juga menjadi sebab orang berkelahian. Tahulah ikam, tadinya menyambati ikam. Tadinya berpadah ke ini. Akhirnya orang ini apa jadi? Dia jadi marah sama orang yang ngomongin dia. Padahal kalau tidak kita ceritakan, nggak terjadi apa-apa, nggak masalah, hatinya tetap selamat. Betul? Maka itu namimah. Tidak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan, harus kita ceritakan. Aku jujur orangnya, apa yang ku dengar ku sampaikan aja. Bukan jujur, namanya itu terlalu polos, goblok. La ilaha illallah. Kamu diberi Allah akal. Akal itu Allah jadikan untuk menimbang mana yang perlu disampaikan, mana yang kada perlu disampaikan, mana yang perlu diceritakan sama yang mana yang kada perlu diceritakan. Kadang-kadang saya pernah ngomong sama suami saya mau begini, kamu tuh gini, istilahnya saya menyampaikan pendapat saya, kamu tuh nggak boleh gini. Ternyata dia tersinggung, Sidin tersinggung sama apa yang saya sampaikan. Akhirnya begitu dia tersinggung, saya lawan balik. Kan suami istri harus terbuka. Saya bilang, kan kita harus terbuka. Kalau saya nggak menyampaikan, saya nggak jujur, berarti kamu nggak bisa menerima. Nggak bisa menerima apa yang di dalam hati saya. Kamu nggak bisa menerima saya apa adanya dengan kejujuran saya juga. Dijawab lagi sama dia. Kalau gitu untuk apa Allah ciptakan akal? Akal itu untuk menimbang mana yang harusnya dijujur disampaikan, mana yang harusnya disimpan aja. Akhirnya saya diam, nggak punya hujah lagi. Nggak punya hujah lagi. Ini gambaran perdebatan yang kadang-kadang terjadi sambil orangnya nyetir mobil, sambil istrinya di samping ngomong seperti itu. Yang terjadi setelahnya apa? Berdiam. Yang di dalam, yang di belakang kerasa. Ustazah, rasanya di belakang menggigil. Dinginnya kerasa sampai belakang karena di depan tegang. Di depan tegang karena habis cekcok sebentar. Maka itu pernah terjadi. Namun kembali lagi, apa gunanya Allah beri akal? Akal itu tujuannya untuk menimbang apakah yang kita sampaikan ini menyakitkan atau nanti akan mengakibatkan perselisihan, akan mengakibatkan kadar keruh di dalam hati seseorang. Maka kalau begitu tidak perlu disampaikan. Itu namimah. Dan yang keempat adalah bersaksi palsu di pengadilan. Contohnya, siapa yang bersaksi atau bersumpah palsu itu termasuk daripada dosa besar. Bersaksi palsu. Aku melihat padahal kada melihat, aku menyaksikan padahal kada menyaksikan. Dan yang kelima adalah dosa mata, yaitu melihat kepada yang diharamkan Allah. Ini membatalkan puasa.
Ustazah, apa sih yang diharamkan Allah untuk kita lihat? Allah mengharamkan kita melihat kepada satu, auratnya manusia. Auratnya manusia. Aurat itu apa, Ustazah? Aurat itu adalah apa yang tidak boleh dilihat. Contohnya seperti aurat di badan. Aurat di badan. Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Maka mata kita kalau jatuh pada pahanya yang terbuka itu berdosa. Harus kita tundukkan mata, tidak boleh kita lihat. Untungnya auratnya dari lutut sampai pusar. Kalau terlihat maka harus kita tundukkan. Kemudian apalagi aurat perempuan? Aurat perempuan seluruh badannya. Sesama perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sesama telapak tangan sesama perempuan, wajah sedikit itu sesama perempuan tidak apa-apa. Maka kemudian kita melihat dadanya, melihat perutnya, melihat pahanya. Pada perempuan itu dosa, walaupun sesama perempuan. Saya pernah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pergi ke pengantenan bersama Hubabah Nur di Arab Saudi, di Jeddah. Waktu itu ada kesempatan, subhanallah, setelah majlis seharian. Waktu ini udah dari pagi ya, pagi mandinya pagi. Kemudian ada majlis pertama, majlis di waktu pagi sekitar jam 9, majlis kemudian jam 3-an, kemudian majlis ba'da asar, kemudian ba'da maghrib, terakhir sekitar jam 10-an beliau ngajak kami pergi ke majlis kawin. Orang di sana acara kawinannya jam 10 malam. Mulai sekitar jam 8-an gitu orang mulai datang, tapi biasanya jam 10 malam. Sampai sana saya ingat sekali jam 10 malam. Kita ini kondisinya dalam keadaan insecure. Diajak ke majelis kondangan dalam keadaan pakai baju hitam-hitam yang seharian sudah keringetan dibawa keliling majelis. Ketemu sama orang di dalam kondangan yang semuanya udah kayak Met Gala istilahnya. Pakaiannya udah kayak artis-artis tanpa kerudung, tentu saja, dengan pakaian yang terbuka dadanya, pakaian ala-ala baju pesta. Sebagian dari mereka terbuka sampai paha. Tapi karena kita bersama Hubabah, imtithalul amr, ikut aja sudah, mau kayak apa rupa kita, mau duduk di mana, ikut bersama beliau, duduk di salah satu pojokan bersama sesama kita sendiri. Sambil orang-orang ngeliatin kita, ini orang-orang nyasar dari mana, masa ada undangan kayak gini bentukannya. Kemudian Hubabah hafizahullahu ta'ala, awalnya beliau maju ke depan, berganti pakaian beliau. Kita nggak punya pakaian ganti, berganti pakaian, tapi tetap pakaian yang tertutup, pakaian rumahan yang bagus, yang rapi, berpakaian kerudung, tidak berpakaian hitam intinya. Lalu beliau berbicara dengan sahibatul bait, ramah tamah, bertemu sampai kemudian beliau diberi mic. Begitu beliau diberi mikrofon dengan hamdalah dan juga salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar semua hadis-hadis yang menyebutkan aurat perempuan, rambut kalau ini terlihat setan, malaikat akan pergi, setan yang hadir, aurat ini menyebabkan dosa bagi setiap yang melihat. Semua yang awalnya lagu dangdutnya Arab, setelah beliau ceramah jadi ya Thaibah, ya Thaibah, berubah lagunya, salawat semua. Kemudian sebagian dari para undangan ini tadi pergi ke belakang. Pada keluaran pergi ke belakang, ternyata sebagian dari mereka ngambil abaya-abayanya. Sebagian dari mereka ngambil abaya-abayanya, tidak pakai cadar, sekedar menutupi. Ternyata bagian yang sininya kelihatan, lehernya kelihatan, rambutnya kelihatan, kemudian menutupi kepalanya. Subhanallah, dakwahnya beliau tidak memandang. Itu acara majelis besar, gedung besar sekali. Istilahnya bisa dibilang sebagai keluarga yang
kaya raya, undangan-undangannya juga bukan orang-orang yang biasa seperti itu. Dan itulah salah satu daripada pengalaman saya melihat langsung cara beliau berdakwah. Langsung berubah setelah itu. Akhirnya kita-kita yang sebelumnya insecure, minder dengan baju hitam-hitam ini kembali lagi menegakkan kepala. Gak apa-apa, udah kita sudah sama Hubabah yang paling benar. Bahwa mereka semua kemudian berganti. Dan yang saya ingat sekali dari apa yang beliau sampaikan adalah auratnya perempuan dilihat oleh perempuan juga menyebabkan dosa. Auratnya perempuan dilihat oleh perempuan juga menyebabkan dosa. Oleh karena itu para santriwati di pondok pesantren saya tekankan sekali harus pakai celana panjang. Saya bilang sering saya bertemu anak-anak, kemudian saya lihat dari belakang. Bu, kita itu tahu ya Bu ya, matanya perempuan ini jeli, bisa membedain mana anak pakai celana panjang sama mana anak nggak pakai celana panjang dari belakang badannya udah nempel ke tubuhnya. Saya bilang kamu nggak pakai celana, pakai. Tanpa saya tanya dulu, saya udah bisa lihat dari belakang dari badannya. Karena kelihatan beda pakaian itu ketika menempel di badan langsung sama di atas kain, kain. Kenapa ibu-ibu yang dimuliakan Allah menghindari? Sekarang hari ini subhanallah perempuan dengan perempuan itu sebabnya apa? Bisa jadi karena pertama perempuan dan perempuan tidak menjaga batasan aurat antara sesama perempuan. Mentang-mentang perempuan aja kok kamu juga punya apa yang aku punya. Bukan berarti kamu punya apa yang aku punya itu membolehkan kita untuk melihat yang dia punya. Tidak. Ada batasan aurat yang harus kita jaga sesama perempuan. Saya sangat marah sekali kalau ada sampai anak-anak itu kebuka sampai ke sini. Perempuan. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Lalu bagaimana dengan yang kita lihat di jalanan? Itu dosa untuk mata-mata kita. Dan ini jadi pelajaran untuk kita semua ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Anak-anak kita di rumah sesama perempuan pakai celana panjang. Jangan pakai celana pendek atau pakai apa orang bilang panty, hot pants, ya hot pants. Usahakan jangan. Hot pants itu sudah menyalahi cara pakai yang istilahnya untuk sesama perempuan. Pian di kamar mau pakai hot pants silahkan, misalkan suami aja, atau di rumah yang tidak di depan anak-anak, hanya dengan suami aja silahkan. Tapi di situ ada orang tua, kita harus menutupi aurat badan kita sendiri. Ayah sendiri kok tidak ada, ayah sendiri pun manusia. Dan batasan auratnya sama. Ketika anak perempuan sudah balik, ayah tidak boleh lagi melihat selain yang biasa terlihat dari perempuan, wajahnya, tangannya, kakinya. Kaki sekedar sampai pergelangan, lebih dari itu aurat. Dadanya, perutnya apalagi. Maka ini hati-hati. Seringkali kemungkaran, kerusakan terjadi karena perbuatan kita sendiri. Karena ada hal-hal yang tidak kita jaga, kita tidak berhati-hati dalam menjaganya. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada aurat perempuan membatalkan puasa. Pahanya, perutnya, dadanya membatalkan puasa. Berarti nggak bisa lihat TV dong ya. Melihat kepada aurat laki-laki, melihat kepada aurat perempuan, melihat kepada wajahnya laki-laki yang bukan mahram. Kamunya terlihat ustazah kayak apa? Kan pandangan pertama tidak dosa, pandangan kedua yang dosa. Dan ketika terpandang pandangan pertama, kamu harus menundukkannya. Kayak apa cara menundukkan? Lihat ke lain, arahkan mata ke lain. Arahkan mata ke lain. Lihat pohon, lihat atap, lihat lantai, lihat samping. Bisa. Maka khamsun yuftirna siyam, 1
al-kadzib, dusta. 2 ghibah. 3 namimah. 4 bersaksi palsu. Dan yang kelima adalah memandang kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak butuh engkau meninggalkan makan dan minum selama masih melakukan dosa. Nanti akan ada pertanyaan begini, kalau gitu sekalian naik ada puasa. Sudah melakukan dosa ditambah dengan dosa lagi. Begitu? Double-double dosanya. Masih mending kita tetap berpuasa, walaupun ada dosanya, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan pelan-pelan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Kayak gitu konsep berpikirnya. Jangan amunya sudah tergugur sekalian aja diguguri tangga. Gitu kan? Sudah terjatuh, tertimpa tangga, sekalian jatuh udah dijatuhin lagi. Jangan terlalu jangan terlalu bodoh menyikapi, kasihani diri sendiri. Sudahlah satu dosa, jangan lagi lebih dalam lagi. Tetap berpuasa dan berusaha menjauhi dosa. Itu aja jawabannya. Itu saja jawabannya. Shaumul awam, berpuasa meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa. Yang kedua disebut dengan shaumul khawas. Shaumul khawas, puasa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ini, selama dia berpuasa, maka dia juga sedang melatih dirinya untuk tidak ghibah, untuk tidak namimah, melatih dirinya untuk menundukkan pandangan, melatih dirinya untuk tidak menuruti hawa nafsu. Untuk tidak menuruti hawa nafsu, melatih dirinya menahan marah. Menahan marah. Bahkan kalau ada orang ngajak kita berantem, ngajak kita berkelahi, ngajak kita beradu mulut, kita harus jawab dia, inni shaim, inni shaim. Saya lagi puasa, tolong saya lagi puasa. Pina ada orang naik suaranya, Ramadan. Selesaikan dengan suara tenang saja, kada usah berkekancangan. Tenang. Masalahnya kita udah mau benar, kada tahu, buta kah, picak kah, mata kada melihat. Ramadan. Ini shaim. Saya lagi puasa. Maka belajar menahan hawa nafsu, termasuk nafsu marah, nafsu ingin berkata-kata yang kasar dan yang buruk. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah saum khawasul khawas. Saumnya, puasanya orang khususnya khusus. Puasa khawasul khawas, puasa khususnya orang khusus. Jadi lebih khusus lagi. Dia berpuasa meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Nggak mandang lagi dunia, nggak mandang lagi suami, nggak mandang lagi anak, nggak mandang lagi cinta, nggak pandang lagi omongan orang, nggak pandang lagi kedudukan, nggak pandang lagi. Selama apa yang Allah ridho, itu yang akan saya lakukan. Itu saumu khawasil khawas. Paling tidak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, usahakan kita berpuasa seperti puasa khawas. Kayak apa puasa khawas? Latihan. Kalau selama ini puasa, kita semua insya Allah jadi orang-orang yang puasa, betul? Setiap Ramadan umat Islam berpuasa. Tapi kebanyakan umat Islam puasanya puasa awam. Jadi pian semua sudah berada di puasa awam. Sekarang kelasnya kita semua sudah kelas awam. Karena kebanyakannya dari kecil kita puasa awam, ninggalin makan dan minum. Sekarang upgrade kita, PR kita adalah puasa khawas. Meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Melatih diri melawan hawa nafsu.
Jar nafsu kita hendak makan apa pas buka puasa, nafsu makan, pas lagi lapar. Itu termasuk latihan. Kita jalan melihati toko wadai, ya, ke pasar wadai. Pasar wadai sore-sore ngebuburit jar istilahnya. Dilihatinya ada kebab, ada wadai amparan tatak, ada wadai, apalagi Bu, sebutakan Bu, bingka barandam, ipau, segala macam wadai. Itu apalagi yang minumannya, jus, es, teler, es puter, es segala macam es. Dari situ kolaknya, segala bubur-buburannya, di situ kita bisa melihat kayak apa kita melawan hawa nafsu. Dan ingatlah selalu perut kita itu kecil Bu. Lambung kita itu kecil, lebih besar nafsunya daripada lambungnya. Betul? Ketika kita beli serentengan sudah membawa sampai ke rumah, imbah makan nasi 2 lauk, kada mampu lagi menggatuk wawadaian itu. Yang ada sampai ke terawih masih banyak sisa wadai. Faktakah? Fakta atau fakta ini? Fakta itu nyata. Sering sekali. Yang ada akhirnya apa Bu? Wadainya dikemana akan Bu? Masuk akan ke kulkas, isuk dimakan kada? Yang ada isuk nukar lagi kalau yang hanyar. Nah, itu kemana lagi sisanya? Yang ada yang sampai kisut wadahnya di dalam kulkas karena dimakan. Maka perlu di situ kita melihat kayak apa nafsu kita. Cukup sebuting wadai aja. Yang ini cukup kasan lauk aja. Ini cukup untuk sahur aja. Perut kita tidak sebesar nafsu kita Bu. Perut kita, saya perhatiin kucing saya kalau sudah kenyang nggak ada lagi. Dikasih ini, nggak ada lagi yang mau makan. Karena mereka adalah hewan-hewan yang sadar sama keperluan perutnya. Tetapi kita punya nafsu lebih besar daripada perut-perut kita. Yang ada di situ ada satu, kita sudah menuruti hawa nafsu kita. Ada pembaziran uang. Uang bisa kita sedekahkan, yang kita belikan makanan bisa kita sedekahkan, harusnya dapat pahala. Ketiga, kita telah membuang-buang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan membeli, bagi-bagikan nggak apa-apa. Sisakan untuk kita satu cukup. Sebenarnya kita hanya lapar mata tapi tidak lapar perut. Lapar mata tapi tidak lapar perut. Maka ini insyaallah menjadi bekalan kita. Target kita selama bulan Ramadan adalah melatih diri melawan hawa nafsu. Pas hendak minum dingin jangan diminum dinginnya. Pas hendak wadai bingka ditukar yang lain. Itu melawan hawa nafsu. Pas hendak buah yang ini ganti buahnya yang lain. Pas hendak ulah ini ganti ulahannya yang lain atau jangan diulah. Melawan hawa nafsu, biasakan. Tidak setiap keinginan harus kita turuti. Tidak setiap lapar kita harus makan. Tidak setiap mengantuk kita harus tidur. Dan pada hakikatnya seperti yang disampaikan Ustazah Halimah terus, kita berpuasa untuk merasakan lapar. Justru kita itu cari puasa, berpuasa biar lapar, bukan berpuasa biar berbuka dengan sepuas-puasnya. Kita berpuasa untuk mencari lapar, untuk mencari lapar. Justru semakin lapar, semakin baik. Ada orang-orang sebagian sudah siap-siap sama, aduh kayak apalah bulan puasa nih, pasti aku sakit parut kena aja. Siap-siap sama apanya Ibu? Sama emahnya kambuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan tidak biasa puasa. Mohon maaf saya jujur. Tidak biasa puasa.
Termasuk kalau kebanyakan makan juga akan menyebabkan sakit perut, mah akan kambuh. Maka pelan-pelan, makan secukupnya. Makan secukupnya, berbuka secukupnya. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita antara hari Sabtu atau hari Ahad ya. Antara hari Sabtu atau hari Ahad. Saya ditanya, "Ustazah, puasa hari apa? Tim hari apa?" Saya bilang saya tim ru'yat hilal. Hah? Betul? Kita tim ru'yat hilal. Katanya Ustazah hari Sabtu Muhammadiyah sudah puasa. Silahkan Muhammadiyah berpuasa, tapi kita tim ru'yat hilal tidak tahu harinya hari apa. Masih menunggu. Sampai nanti hari Jumat malam, itu biasanya dari hari Jumat tim ru'yat hilal sudah mencari. Kalau hilalnya terlihat maka Sabtu insya Allah puasa. Kalau tidak terlihat maka kita puasa hari Ahad. Yang pasti adalah bukan puasa hari apa, tapi siapkah dirimu berpuasa? Siap dari apa? Siap melawan hawa nafsu. Siap dengan ibadah, jadwal yang berubah. Jadwal tidur berubah, jadwal mengaji berubah, jadwal ibadah berubah. Siapkan dirimu. Siapkan badan biar kuat ibadah. Siapkan makanan yang bergizi untuk membantu ibadah. Tujuan kita cuma ibadah aja. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Buat ibadah aja. Makan buat ibadah, berbaju buat ibadah, mandinya biar apa? Biar seger buat ibadah. Biar seger ngaji. Dan para ulama mensunnahkan, daripada kebiasaan para ulama adalah mereka mandi sebelum sholat tarawih. Karena saya punya kepercayaan, kesehatan pada diri saya, kalau kita mandi habis makan, nanti katanya bikin perut buncit. Akhirnya saya menyiasati, saya mandi sebelum maghrib. Mandi sebelum maghrib juga termasuk dengan niat apa? Biar malam seger, biar ibadah. Mandinya pun biar seger ibadah. Makannya biar apa? Biar kuat ibadah. Yang bergizi biar apa? Jadi kalau contoh ternyata kita makanannya sambal, makanannya santan, makanannya yang menyebabkan sakit batis, tekanan darah naik dan lain-lain, itu tujuannya makan buat apa? Nafsu karena enak bukan? Karena suka pedas, karena suka masam, karena suka makanan tersebut, akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit kita kambuh, ujung-ujungnya ibadahnya terbengkalai. Sekarang kita balik lagi, kemarin makan buat apa? Karena nafsu, sekedar suka, atau buat ibadah? Kalau buat ibadah kita pilih makanan kita. Yang sehat, yang mana, yang mendukung kemampuan, kekuatan kita untuk ibadah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri taufik, insyaAllah Allah kuatkan kita semua, insyaAllah Allah beri semangat di dalam hati kita menyambut bulan Ramadan. Dan pada malam pertama bulan Ramadan, insyaAllah laksanakan sholat sunnah, bisa ba'diyah maghrib, bisa ba'diyah isya, baca surat Al-Fatah. Bisa baca surat Al-Fatah. Siapa yang membaca surat Al-Fatah, di dalam disebutkan dalam athar, siapa yang baca surat Al-Fatah di dalam salat pada malam pertama bulan Ramadan, Allah berikan dia kekayaan, atau Allah berikan dia kemudahan sepanjang tahun. Dan juga kita niatkan seperti salat hajat, mudah-mudahan Allah berikan futuh, Allah berikan buka pintu-pintu kebaikan untuk kita di bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Itu dengan salat sunnah dalam 4 rakaat, 2 rakaat salam, baca surat Al-Fatah. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat berpuasa selama bulan Ramadan. Di malam pertama bulan Ramadan kita ikut seperti caranya Imam Malik rahimahullahu taala, di mana Imam Malik meniatkan nawaitu saum Ramadan syahr kamil. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Niat puasa Ramadan sebulan penuh. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, kita wajib berniat di waktu malam setiap malam.
Wajib berniat setiap malam dengan teks nawaitu sauma ghodin. Saya niat besok puasa. Dan di awal malam pertama bulan Ramadan kita bilang saya niat puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Untuk menutupi kalau ada satu malam kita lupa, tertutupi dengan niat di malam pertama. Maka mudah-mudahan Allah sehatkan jasad kita, insyaallah. Allah kuatkan semangat kita. Allah cekalkan hati-hati kita, jadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang semangat beribadah, yang tidak letih, tidak bosan, tidak jemu di dalam melaksanakan amal saleh. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat di 10 malam pertama, mendapatkan ampunan di 10 malam yang kedua, dan juga mendapatkan kebebasan daripada api neraka di 10 hari yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyambung kajian rutin kita daripada kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Nailur Raja karya daripada As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, Safinatun Najah karya daripada Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumair Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa ala darajatah wa ajzala thawabah. ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين.